kumpul-kumpul, yang punya duit bersedekah, makan dengan uang sedekah dari orang-orang. Di mana bid'ahnya? Dan Allah yang perintahkan, beri peringatan Allah perintahkan. Strategi kita bikin peringatan dengan pengajian, dengan tabligh akbar, dengan maulid nabi, dengan Isra Mi'raj, dengan satu Muharram, dengan tahlil, dengan kumpul, dengan peringatan itu ijtihad modelnya. Jadi pada bisa dibid'ahkan strategi. Ini strategi kok. Strategi zaman Wali Songo lain lagi. Kumpulin di wayang, di dalam Sunan Bonang. Gue jadi nafsu. Strategi dakwah di zaman Wali Songo lain lagi. Zaman Sunan Bonang dikumpulkan untuk ngedalang, untuk wayang. Bilang deh wayang bid'ah. Nabi nggak pernah pakai wayang. Ya, lo masuk Islam gara-gara itu. Iya kan? Gara-gara luar biasa pada Wali Songo dahsyatnya. Buat orang-orang yang masih main gending gitu, diciptakan lagu sama Sunan Gunung Jati. Lir ilir tandure wosumilir ta ijo royo royo ta senggu temanten anyar cah angon bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro kumitir beda ing pinggih dadomono jlumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura o sura iyo. Bilang deh bid'ah. Itu ijo royo-royo seperti pengantin baru. Hei bocah angon, hei yang lagi main, penekno blimbing kui, panjatlah yang 5 itu blimbing. Apa itu yang 5 itu? Rukun Islam. Apa itu yang 5 itu? Sadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apa itu yang Islam itu? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu loh. Dan jauhi yang 5 itu loh. Molimo, madat, main, mabok, minum, madon. Apa? Perempuan madon ya? Jauhi yang 5. Penekno blimbing kuih, lunyu-lunyu penekno. Memang sulit untuk memanjat itu, tapi kanggo mbasuh dodo tiro. Apa nggak hebat itu? Bilang deh bid'ah. Untuk membasuh badanmu, ya, celumatono untuk menjahit, kanggo sebo mengkosore untuk bekal di hari besok. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada waktu, mumpung jembar kalangane. Yo surah surah yo takbir. Apaan bilang bid'ah begitu? Makanya saya bilang Pak, kalau belum banyak baca buku, jangan banyak bacot, beneran serius. Jadi pecah umat. Betul? Betul? Enak aja bid'ah. Yang bid'ah itu kalau betul-betul tidak dia kerjakan dan melanggar pesan Nabi dan melanggar Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat, mau pakai kunut kek, nggak pakai kunut kek, nggak apa-apa. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali nggak pakai kunut. Imam Hambali sholat di belakang Imam Syafi'i pakai kunut juga, angkat tangan, akur mereka. Lu bukan imam bilang gua bid'ah. Masa begitu? Sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Sholat subuh 7 rakaat kan lagi seger, itu bid'ah. Lo kira senam? Itu bid'ah. Mau pakai kunut kan nggak pakai kunut kan nggak apa-apa. Buya Hamka jadi Amirul Hajj di tahun 68-69 pakai kapal laut berangkat haji. Buya Hamka Muhammadiyah, dia tidak pakai kunut, tapi pada waktu dia menjadi Amirul Hajj, tiba-tiba makmum di belakangnya kaget. Buya mengatakan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ditanya sama makmumnya, kenapa Buya pakai kunut sekarang? Apa kata Buya? Kamu nggak tahu karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid.
ketua PBNU zaman itu. Toleransi, saling menghormati walaupun Buya nggak pakai kunut. Ternyata di kemudian hari Buya Hamka sakit, orang-orang meminta Kiai Haji Idham Khalid untuk memimpin sholat subuh, santrinya di belakang. Begitu Kiai Haji Idham Khalid sholat, langsung Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud nggak pakai kunut. Ini ketua PBNU Kiai Haji Idham Khalid. Selesai santrinya nanya, Kiai kenapa nggak pakai kunut, kenapa nggak sujud sahwi? Kamu nggak tahu? Karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Pintar sama pintar akur, yang ribut bego sama bego, Pak. Ya, top. Tuh saksi tuh, Kiai Haji keluarga Abdullah Syafi'i, saksi. Keluarga Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bali Matraman, saksi. Buya Hamka dari Al Azhar diundang untuk memberikan tausiah kuliah subuh, dan pada waktu itu Buya Hamka jadi imam. Kaget semua orang. Di Masjid Asy-Syafi'iyah Buya Hamka sholat subuh pakai kunut. Kebalikannya ketika Kiai Haji Abdul Syafi'i diundang ke Al Azhar untuk ceramah kuliah subuh, dia pun tidak menggunakan kunut karena rata-rata Muhammadiyah nggak pakai kunut. Orang dulu mah pinter-pinter, baca bukunya rajin. Ini rajinnya nge-YouTube. Belum baca tahu-tahu kuota habis ya, makanya otaknya separuh. Begitu aja deh Pak. Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Haikal Hasan, yang disampaikan itu betul-betul yang saya pribadi baru tahu sejarah Nabi kita itu, karena yang di luar sana itu kan yang diframekan pemikiran kita itu Nabi kita orang nggak punya, rumahnya begini, kondisinya begitu gitu. Kenapa sampai segitu? Itu pun juga mendunia, bukan cuma di Indonesia gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Itulah Bu. Sekarang saya tanya sama Ibu, Nabi menikah Aisyah umur berapa? Ibu jawab. Nabi menikahi Siti Aisyah umur berapa? Siti Aisyah usia berapa tahun waktu dinikah sama Nabi? Siti Aisyah 9. Ibu baca di mana 9? YouTube. Kalau anak santri ada dalilnya, hadis Bukhari, tapi dia lupa bersumber dari siapa. Bersumber dari Hisham bin Urwah, di mana Hisham bin Urwah tidak pernah berjumpa dengan Siti Aisyah. Hisham bin Urwah usia 70, tinggalnya di Irak, dan hadis dari Hisham bin Urwah ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditolak oleh beberapa perawi hadis yang lain. Kalau mau lihat sumbernya, yang orang sendiri dong, jangan katanya dong. Bagaimana kata Aisyah? Kapan dia dinikah oleh Nabi? Dengarkan hadis-hadis yang saya ceritakan. Cukup 3 hadis. 1, diriwayatkan oleh Bukhari, Siti Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Surat Al-Qamar itu tahun ke-6 kenabian. Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun kelima, tahun ke-6. Kata Aisyah, aku gadis remaja. Kira-kira usia remaja berapa tahun? Kira-kira tambah 6 berapa? Belum dinikah, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 Nabi hijrah ke Madinah. Tahun 14 perang Badar, tahun 15 perang Uhud, tahun ke-16 baru nikah sama Siti Aisyah. Berapa usia Siti Aisyah? 1 hadis. Hadis kedua, Siti Aisyah bersama para istri-istri para sahabat sedang ngobrol-ngobrol, sedang curhat-curhat. Yang ini berkata, oh istri suami saya begini begini begini. Yang ini berkata suami saya begini begini begini. Giliran Siti Aisyah berkata, suamiku, maksudnya siapa? Nabi. Suamiku dulu waktu belum nikah dulu, waktu masih zaman jahiliyah, aku sering lihat dia ke rumah ayahku
sore hari. Cinta pertama Siti Aisyah kepada Nabi. Nih, bayangin. Jadi sebelum Nabi jadi Rasul, Aisyah udah ada belum? Udah ada. Apa buktinya? Itu ucapannya sendiri. Mustahil Aisyah pelupa, karena Aisyah otaknya luar biasa, pengingat luar biasa. 9.000 hadis luar kepala. Siti Aisyah berkata, aku sering lihat suamiku dulu waktu belum nikah, sering ke rumahku, maksudnya ke rumah Abu Bakar, ayahnya, sebelum masa kerasulan. Kira-kira umur berapa itu? Kepikir? Apalagi kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat ayahku Abu Bakar minum minuman keras, baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Lengkap, Bu, jangan sembarangan bilang Nabi menikah sama Aisyah umur 9 tahun, jangan sembarangan. Saya bilang sekali lagi, kalau belum banyak baca sejarah, kalau belum banyak keliling dunia untuk menggali, jangan sampaikan informasi yang Anda tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau baru tahu satu, mendingan diam dulu deh. Ya. Balighu ani walau ayah. Pada zaman Nabi, ya, karena orang pada dengar langsung. Dengar Nabi langsung sampaikan. Sekarang kita udah banyak distorsi. Supaya nggak kacau dunia, baca yang lengkap, udah mumpuni, baru. Saya nggak berani mengungkap tafsir Quran karena merasa belum. Tapi kalau sejarah, insya Allah. Kalau baca kata-kata Quran, hati-hati, mesti ilmunya cukup. Ya, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Diancam neraka orang yang ngomong tentang Quran tapi dia nggak paham. Hadis yang lain, fa asaba faqad akhta. Kalaupun benar, dia udah salah. Kalau dia berkata Quran tanpa ilmu. Kalau Quran ada persyaratannya, balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, bayannya, asbabun nuzulnya, nahunya, sorofnya, bahasa Arabnya, gitu. Ini sejarah yang saya sampaikan. Ya, Bu, ya. Nabi menikahi Siti Aisyah ketika Aisyah minimal berusia 25 tahun, betul Ibu bilang pertama tadi, dan Nabi usianya 55 tahun. Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Gitu. Baik. Udah cukup ya? Kita asik kalau belajar sejarah, kita terakhir. Yang keras aja suaranya biar cepat. Luar biasa. Baik, pertanyaan jawabannya udah belum ya? Ya. Afwan Ustaz, Ana pernah dengar kajian dari salah satu ustadz, katanya begini, ada hadis yang mengatakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ini Ana menanyakan tentang posisi orang tuanya Nabi. Dia bertanya tentang ayahnya. Kata Nabi, inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Apakah itu benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Hadisnya benar. Hadisnya benar. Tapi yang pahamin belum benar. Orang Arab mesti ditanya, mesti begaul sono. Mesti begaul. Kalau cuma baca kitab, terjemahin, tahu bahasa Arab dikit, jadi ngawur. Orang Arab itu kalau manggil orang yang menjaganya abi. Ya, kalau manggil orang yang menjaganya itu abi, walaupun bukan bapaknya. Paham? Orang Arab itu manggil paman abi. Ya, Abi Thalib. Orang manggil semua paman itu. Sesepuh. Nabi mengatakan itu bukan berarti ayahnya Abdullah, karena bertentangan dengan ucapan Nabi sendiri. Lagi pula bertentangan dengan ayat. Itu masa kesucian, masa fatrah, di mana Allah mengangkat semua sebelum ada kenabian. Dan Nabi mengatakan ayahku gak pernah menyembah berhala. Dia orang yang bertauhid, millati abikum Ibrahim, mengikut agama Ibrahim, agama Islam yang lurus. Anak cucu Nabi Yakub manggil Ibrahim alaihissalam apa? Abi. Al-Baqarah 133. Manggilnya Abi. Itu dia lagi-lagi cuma tahu bahasa Arab sama tahu terjemahannya, main ngoceh aja, menimbulkan kegaduhan. Mustahil nurun fauqa nur berasal dari sperma orang ahli neraka.
Mustahil. Nurun ala nur berasal dari rahim orang yang ahli neraka. Mustahil. Lagi Nabi sendiri yang bilang, aku berasal dari sulbi yang suci. Ya, ayahnya orang yang suci. Orang suci di mana tempatnya, nak? Surga apa neraka? Surga. Hadis Bukhari itu, hadis Tirmizi itu. Adapun orang bertanya, Abi itu Abi Thalib maksudnya. Emang Abi Thalib nggak beriman setelah kenabian. Nabi pengen Abu Thalib bicara syahadat. Pengen, tapi dia menolak. Abi Thalib menolak, maka turun ayat asbabun nuzulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu ya Nabi nggak bisa ngasih petunjuk, Allah yang ngasih petunjuk, bukan Nabi. Ya, masih banyak yang mesti kita pelajarin. 70 kali lipat. Ada orang ceramah dihitung-hitung sampai 70 kali lipat pahalanya. Orang Arab, budaya Arab, makanya begaul di sono, tinggal dulu di sono. Tinggalnya di perkampungan, jangan di madrasah doang. Kalau tinggal di perkampungan tahu, orang Arab itu kalau ngomong banyak 7. Banyak nggak? Oh banyak banget 7. Gua lebih banyak 70. Gua lebih banyak 700. Gua lebih banyak 7.000. Itu orang Arab. Jadi ketika dia diganjar dengan 70, berarti diganjar banyak. Kayak orang Betawi, ular kaki 1000, 36 doang kakinya. Iya kan? Wow, dia kalau ngebohong, aduh capek deh. Gue nih ribuan kali dibohongin, padahal cuma baru berapa kali. Itu hiperbolik, itu gaya bahasa. Oh, kayak banget mobilnya ribuan, padahal cuma 10 mobilnya. Iya kan? Wah, gue takut, gue lari deh, ambil langkah 1000. Itu orang Betawi gitu loh, ya. Muhammad Ali latihan nonjok ribuan kali, enggak, paling 80 kali, 90 kali. Paham nggak nih? Paham. Jadi kalau mau nerjemahin bukan cuma bahasa, tapi begaul. Mainnya kurang jauh. Ya, ngaji di madrasah, ngaji di Mekah, di Madinah, ada hadis, ada begini, hadisnya disahkan, ngomong di mari. Ya Allah, anak kecil juga bisa dikasih mic begitu. Mesti begaul, mesti lama. Alhamdulillah, Al-Fakir sejak 1986 udah ngajar. 1986. Ya. Jadi insya Allah apa yang Al-Fakir sampaikan bertanggung jawab demi untuk kemuliaan Islam dan persatuan, begitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah ya, cukup ya. Alhamdulillah wa akum ajmain, bila taufiq wal hidayah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.